Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita di majlis syarah Arba'in Nawawi ini. Kita berharap agar kedatangan kita setiap malam Kamis atau Rabu malam di tempat atau di rumah yang insyaallah penuh berkah ini membuat kita mampu menambah informasi, maklumat, menambah ilmu. Kemudian dengan ilmu tersebut kita beramal, lalu kita istiqamah dengan amal tersebut, dan kita tidak lupa untuk menyebarkan ilmu yang kita punya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Jadi sampaikanlah kebenaran yang datang dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat saja. Ketika kita tahu ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Maka kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada semua orang yang kita ketahui, semua orang yang kita temui, yang pas rasanya untuk kita sampaikan bahwa Allah itu satu-satunya. Jangan berbuat syirik, jangan minta tolong kecuali kepada Allah, jangan berdoa kecuali kepada Allah, dan seterusnya. Itu baru satu ayat Qul huwallahu ahad. Belum lagi kalau kita hafal macam-macam ayat, ya. Maka ballighu anni walau ayah. Jadi jangan berhenti di kita saja. Ketika kita punya kebaikan, jangan berhenti di kita saja, karena surga itu terlalu luas kalau hanya kita di dalamnya. Ya. Dan banggalah kita saat orang lain juga ikut masuk surga dan kita penyebabnya. Itu luar biasa. Maka ini salah satu wasilahnya kita menuntut ilmu, lalu kita beramal dengan ilmu tersebut, lalu kita istiqamah, lalu kita ajarkan pula orang lain, sebarkan apa yang kita punya kepada orang lain. Dan kita sudah masuk hadis nomor 17 sekarang. Ya. Dan hadis nomor 17 ini kalau secara sekilas saja kita lihat, ini hadis bercerita tentang cara membunuh, cara menyembelih. Ya, cara membunuh dan cara menyembelih. Tentu cara membunuh orang-orang yang layak dibunuh dalam Islam kan sudah kita jelaskan kemarin. Siapa yang darahnya boleh ditumpahkan. Ada. Atau menyembelih. Secara kalau sekilas kita lihat seperti itu. Tapi ternyata tidak hanya segitu saja. Jadi untuk memulai hadis nomor 17 ini, nah silakan kita minta 3 dari ikhwan, lalu 3 juga dari akhwat, atau tidak usah sama lah, nanti dijodoh-jodohkan pula. 4 dari ikhwan, 5 dari akhwat. Nah gitulah. Sebab Ustaz Afdal tadi sudah mewanti-wanti kan, jangan sampai ada jatuh yang tidak pada waktunya. Gitu tuh beliau tadi. Yang tidak diinginkan ya. Itu diinginkan sebenarnya, tapi harus pada waktunya. Harus pada waktunya. Jatuhnya sekarang, nikahnya 10 tahun lagi ya, itu belum waktunya tuh. Ya. Jadi kadang kan sedang bergejolak seperti ini, 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, nanti dijodoh. Jadi kita 4 ikhwan, 5 akhwat supaya ganjil jumlahnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Silakan. Sayangnya belum kenal nama nih. Kalau wajah udah kenal semua. Antumlah dulu satu. Hadis nomor 17. Enggak ada buku hadisnya? Ada kan? Nah, itu. Nomor 17. An Abi Ya'la. Baik, sebentar apa ya? Kenalkan nama dulu dari ujung. Harus kenal. Baik. Kenalkan dulu sama Baik, sebelum dibaca, silakan. Saya Wawan. Nama, asal, umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini dulu ya, dari sini dulu. Dari situ dulu ya, silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Azmi, biasa dipanggil Azmi. Umur ada umur lagi 20
Tempat tinggal di Solo Selatan. Solo Selatan. Berikutnya langsung aja, nama, panggilan, umur, asal. Nama saya Naufal, biasa dipanggil. Naufal. Umur 20 tahun. 20, Bukit Tinggi. Baik. Syekh, silakan. Syahrul. Syahroni. Oke. Panggilan waktu umur 22, angka puasa lintang. Lintang. Ustaz kecil. Siapa namanya? Khalifah. Siapa? Wah, panggilannya abang atau udah nih? Abang. Berapa umur abang? 17? 7 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini abang nih. Lanjut. Ustaz. Kenalkan nama Adi Chandra, Adi. panggilan Adi, umur 22 tahun, asal dari Bengkulu. Ustaz. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Razak Fris, biasa dipanggil Razak. Razak. Umur 22 tahun, asal Pesisir Selatan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz. Perkenalkan nama Muhammad Rafli, biasa dipanggil Rafli, umur 13 tahun, tempat tinggal Asal. Alan panjang. Udah. Ini udah ya, yang ini ya. Ini abang. Yang ini udah. Udah berapa umurnya nih? 6 ya? 8. 8 lagi. 6 mungkin ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Ahmad Sulfitri, umur 13 tahun, Alan panjang juga ya? panjang. Alan panjang. Panggilan? Ali ya? Umur? 29 2019. Asal dari Jambi. Fadhal Ustaz. Saya Arif Muhammad Helmi, biasa dipanggil Arif. Umur 21, asal dari Padang Pariaman. Ustaz Arif ya, Padang Pariaman. Fadhal Ustaz. Saya Fadli Sukri, panggilan Fadli, asal Pesisir Selatan, umur 22. Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Zaki, dipanggil Zaki, asal Padang. Ada Ustaz Zaki ya. 17. 17. Masyaallah. Baru dah kita pilih tu. Ustaz. Perkenalkan, nama saya Darul Jalal, panggilan Darul, asal Darul Jalal Ustaz. Ya, panggilan Darul dari asal Solo Selatan, umur 21. 21 masyaallah. Syekh. Nama Alif Rahman Ibriul, bisa dipanggil Alif, Alif, Ustaz Alif ya. asal dari Lubuk Alung, umur 19 tahun. 19 tahun. 19 itu baru ya. Nama Anda dah mikir-mikir umur Ustaz 24 adik tahun, Anda. asal Pariaman. Berapa umur Ustaz? 24 tahun. 24 Ustaz. Hanya beling senior. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Zaki Hamid, biasa dipanggil Zaki. Umur 18 tahun, asal Padang. Padang. Baik. Ya akhwat anda udah kenal semua masyaallah. Terkenal ya akhwat ya. Jangan ragu lagi. Silakan Ustaz Ali. Tahu nama sekarang ya. Anda tahu nama tapi kadang-kadang lupa ya. Pokoknya siapa nama disebut dia baca. Silakan Ustaz Ali. عن أبي يعلى شديد بن أوسين رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحل أحدكم شفرته وليرح ذبيحته Rawahu Muslim insyaallah. Azmi lagi. Silakan Ustaz. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin Ausin radhiyallahu anhu an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu
Fa'ahsinul qitlah. فأحسنوا القتلة وإذا Zabahtum. وإذا ذبحتم فأحسنوا Ya. Zibha. فأحسنوا الذبحة Ya. Lanjut. أحدكم Syafratahu شفرته waliyurih. وليرح ذبيحته. Ya. Rawahu Muslim. Syahrani ya kan? Ya salah. عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول An Rasulillah. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان Ala kulli shay'in. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. Zibha tadabha boleh ya. Waliyuh ahadukum وليحد أحدكم شفرته waliyurih. وليرح ذبيحته. Ya. Alif. Hafal. Boleh, silakan. عن أبي يعلى Shaddad. شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله An Rasulillah. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم Syafratahu waliyurih. ذبيحته. Naam, ya akhwat. Wah, sebutkan nama. Siapa tak tahu? Siti ada Siti. Tafadhal siapa yang membaca? Boleh, silakan. Ayo, ustazah di depan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qala inna Allaha kataba ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wa yuhidda ahadukum syafratah wa yurih dhabihata. Rawahu Muslim. Ahsanti. Yang sampingnya tadi belakangnya ada. Baris kedua ada. Baris ketiga. Tak ada. Baris keempat. Silakan. Baris kelima. Langsung aja. Silakan, ada angkat tangan nampak ya. Mau izin. Ya. Tafadhali. Waliyurih. Rawahu. 3 orang lagi. Ada? Silakan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Ada 2 orang lagi, kesempatan untuk 2 orang lagi. Silakan. Yang jubah putih. Ini jubah putih tu. Pokoknya nampaknya putih lah. Silakan.
Dhabhah boleh, dhibhah boleh. Rawahu Muslim. Terakhir, silakan. Habis itu yang di pojok, yang di belakang. Ustazah dulu yang di depan, habis itu ustazah yang di belakang. Tafadhali. Fadhali, ustazah yang di belakang, ustazah yang pakai niqab, silakan. Baik, kita cukupkan. Ini hadis dari Abu Ya'la. Jadi ini nama seorang sahabat Ansari Khazraji. Ya, Abu Ya'la. Siapa namanya? Shaddad. Ya, Shaddad. Nama ayahnya Aus. Tapi beliau ini bukan dari suku Aus, dari suku Khazraj. Beliau adalah keponakan Hassan bin Thabit. Siapa yang tahu siapa Hassan bin Thabit? Siapa? Anak kasih mushaf free Madinah. Rasa Afdal jual ya, anak kasih free. Siapa yang tahu Hassan bin Thabit? Tidak ada yang tahu? Siapa? Jadi teman-teman, ketika Rasulullah SAW lahir, pendapat yang paling kuat mengatakan Rasulullah lahir menjelang fajar. Pendapat yang paling kuat. Nah, malam sebelum Rasulullah lahir, itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka berkumpul sambil mengatakan qad zahara nujumu Muhammad. Apa artinya? Sudah nampak di langit bintang Muhammad. Karena di dalam Taurat sudah dikatakan akan lahir nabi terakhir yang tanda-tanda alamnya begini, termasuk ada bintangnya. Mungkin rasi bintangkah atau pergerakan bintangkah. Itu rahib-rahib Yahudi tahu. Wah, sudah sesuai nih dengan apa yang ada di kitab kita. Berarti hari ini adalah hari lahirnya nabi terakhir itu. Tapi mereka tidak tahu. Mereka masih menganggap nabi terakhir ini masih keturunan Yahudi. Mereka masih menganggap nabi terakhir ini masih diutus dari Bani Israel. Siapa yang meriwayatkan kisah ini? Hassan bin Thabit. Jadi Hassan bin Thabit ini adalah sahabat yang meriwayatkan kisah ketika malam menjelang Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi berkumpul sambil berteriak-teriak, "Oh, ini tanda-tanda Muhammad akan lahir. Qad zahara nujumu Muhammad." Itu bintangnya Muhammad sudah nampak. Dan Hassan bin Thabit adalah syairun Nabi. Adalah kalau bahasa kitanya ini penyairnya Nabi. Yang suka buat syair tentang Nabi Muhammad SAW atau yang sering menghibur Nabi dengan syair-syair. Yang sering menghibur Nabi dengan syair-syair, namanya Hassan bin Thabit. Jadi ada beberapa variasi untuk mengasih nama dengan nama Hassan. Ada Hassan, ya, ada Ahsan, pemain badminton, ya, yang masya Allah menjaga agamanya, dia tutup auratnya, dia berusaha untuk tidak bersalaman dengan yang lawan jenis bukan mahramnya, dia berusaha untuk makan dan minum dalam keadaan duduk. Itu dakwah bagi dia, itu masya Allah. Ada lagi Hassan, ada lagi Ihsan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ihsan. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak cerita tentang Shaddad bin Aus ini, tetapi beliau termasuk sahabat yang memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita katakan beliau Khazraji, dari suku Khazraj, berarti beliau Ansari, orang Ansar. Siapa itu? Orang Madinah. Karena Hassan bin Thabit orang Madinah. Dan beliau ini keponakan, anak saudaranya Hassan bin Thabit. Berarti dia keponakannya Hassan bin Thabit. Dia orang Madinah. Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW.
Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mencatat, Allah menuliskan. Secara literally arti kataba itu menulis. Kalau kita lihat dalam buku saraf, kataba yaktubu kitabatan. Hasil dari kataba pasti kitabah, sebuah tulisan. Apakah Allah memang menulis? Di sini iya. Lalu kalau ditanya, bagaimana Allah menulis? Imam Malik juga pernah ditanya dengan hal seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Sama dengan kita di sini. Bagaimana Allah menulis, Ustaz? Menulis itu diketahui maksudnya secara bahasa. Secara bahasa semua orang tahu kata yaktubu artinya menulis. Secara bahasa ketika ada firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Secara bahasa tangan itu kita tahu, tangan. Yad itu artinya tangan. Ya, wa yabqa wajhu rabbik. Yang hanya tersisa adalah wajah Tuhanmu. Secara bahasa kita tahu wajah itu apa. Maka ketika Imam Malik ditanya, apa itu istiwa? Al-istiwa ma'lum. Secara bahasa tahu kita. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman kepada hal tersebut wajib karena ada dalam Al-Qur'an dan ini ada dalam hadis. Ada dalam hadis juga Rasulullah mengatakan innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu Maha cemburu. Apa arti yaghar secara bahasa? Cemburu. Ghirah, ada kecemburuan secara bahasa. Dan kita beriman bahwasanya Allah Maha Pencemburu sesuai dengan bahasa dalam hadis. Iya. Wal kaifiyatu majhulah. Ini yang penting. Adapun tentang bagaimana itu majhul. Hanya Allah yang tahu. Dalam Al-Quran dikatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu makna literal secara bahasa. Apakah kita wajib mengimani Allah punya tangan? Wajib. Tapi tidak mungkin tangan Allah seperti tangan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Satu pun tak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menyelamatkan agar orang-orang tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan Dia, makanya muncul mazhab takwil. Ada masih ingat apa itu takwil? Membuang makna terdekat, mengambil makna terjauh. Apa makna terdekat dari tangan? Ya tangan. Makna yang jauhnya kekuasaan. Dibuang makna tangan. Muncul mazhab takwil. Yadullah fawqa aydihim, maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kok antum terjemahkan kekuasaan? Iya, agar orang tidak membayangkan tangan Allah seperti tangan mereka. Nah, ini dipakai oleh Asy'ariyah. Ini agak apa nih? Perdebatan tentang akidah nih ya. Lalu muncul ada namanya mazhab tafwid. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan ini? Ya jelas secara bahasa artinya tangan. Maksudnya apa? Kita serahkan kepada Allah maksudnya. Yang penting laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kok antum tidak takwilkan saja? Belum tentu itu yang Allah inginkan. Maka kita jaga ayat ini sesuai dengan apa yang ada. Ketika mereka mentakwil, mereka berusaha agar makhluk tidak menyamakan Allah dengan makhluk yang lain. Ketika mereka tidak mentakwil, menyerahkan urusannya kepada Allah, mereka menyelamatkan maksud ayat yang ada di hadapan mereka. Kedua-duanya bersama-sama bermaksud untuk menyelamatkan. Lalu kenapa harus dibentur-benturkan? Nah itu. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Menulis itu maklum. Kataba itu jelas maknanya menulis. Gimana Allah menulis? Majhulah. Tak ada yang tahu. Dan kita wajib beriman Allah menulis. Cuma tak tahu bagaimana. Ini poinnya nih. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan saat kita bertanya tentang bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah,
bagaimana Allah menulis, bagaimana Allah cemburu, ada juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan af'alullah, pekerjaan-pekerjaan yang itu memang sudah diisbatkan, ditetapkan Allah melakukan itu. Bagaimana? Nah, pertanyaan tentang bagaimana itu bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun tidak pernah mengajarkan itu karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, ketika ada orang yang bertanya itu kepada Imam Malik, dia usir orang itu. Fa anta min ahliha. Kamu yang bertanya ini ahli bid'ah, keluar dari majelis saya. Dia juga bertanya kepada guru. Nah, jadi teman-teman dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah menulis dalam innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah menulis. Secara bahasa arti kataba itu menulis, tapi ternyata ya, kataba yang dimaksud di sini bisa jadi dua kemungkinan. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kita terjemahkan menulis ihsan. Apa maksud menulis ini? Ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama penulisan Allah. Sekali lagi maksud penulisan ini secara bahasa ya. Secara bahasa, bagaimananya wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hati-hati. Kadang bagi orang awam juga penting takwil itu. Bagi orang awam penting takwil. Kadang dia menulis, lalu dia tulis sesungguhnya Allah menulis. Dibayangkannya apa merek pena Allah? Itu bilang biru atau hitam tintanya. Lalu macam-macam. Kalau biru berarti Allah suka warna biru. Kalau na'udzubillah. Maka penting juga kadang-kadang bagi orang yang pikirannya suka seperti itu, ditakwilkan saja. Maksud menulis itu yang menetapkan, bisa saja. Maksud tangan itu ya kekuasaan, bisa saja. Maksud wajah itu ya keagungan, bisa saja. Agar dia tidak menyamakan. Dibilang wajah berarti disamakan nanti. Wajah. Pas dia bercermin ingat dia ayat itu. Samakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi bagi para pembelajar yang kita sudah mengerti itu, kadang tidak perlu takwil, kadang kita serahkan saja dengan makna yang ada. Jadi tidak usah, jangan dibentur-benturkan takwil. Tapi kalau takwilnya sudah kebablasan, kalau takwilnya sudah berlebihan ya ghulu ya, kita tidak masuk juga ke sana. Takwil itu harus ada qara'in namanya, harus ada penyebab-penyebab yang membuat kita mengambil makna itu. Jadi jangan sampai maknanya melenceng jauh. Kalau kekuasaan kan, tangan kan erat dengan kekuasaan, wajah erat dengan keagungan, kemuliaan. Bisa saja ditakwilkan dengan itu. Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di awal-awal surat Ali Imran itu, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Apa ayat-ayat mutasyabih itu? Ayat-ayat yang maknanya ada yang Allah saja yang tahu. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh ayat yang hanya Allah tahu maknanya? Apa contohnya? Tasin min, apa itu? Hamim, kaf ha ya ain sa, itu apa itu? Ain sin qaf, itu maksudnya apa itu? Entahlah. Wallahu alam. Itu termasuk ayat mutasyabih. Termasuk ayat yang mutasyabih. Lalu kalau kita lanjutkan ayatnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ada orang yang di hatinya itu ada zaigh, ada penyakit. Dia suka sekali memperdebatkan, mendalami ayat-ayat mutasyabih ini. Padahal sudah jelas ayat itu kemungkinan besar hanya Allah yang tahu atau hanya orang-orang pilihan. Tapi dia suka ibtigha'al fitnah. Dia mau membuat perpecahan di antara umat. Wa ibtigha'a ta'wili, dan dia mau mentakwilkannya. Dia mau memaknainya. Apa lanjutan ayatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini perbedaan pendapat terjadi. Bolehkah kita berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu
إلا الله والراسخون. Berarti tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan ulama-ulama rasikh, ulama-ulama yang rabbani. Kalau berhentinya di ar-rasikhun. Makanya para ulama berbeda pendapat apa hukum mentakwil. Bagi yang berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang tahu takwil dari ayat mutasyabih kecuali Allah. Titik. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah. Adapun ulama-ulama ar-rasikhun, mereka mengatakan kullum min 'indi rabbina. Semua dari Allah. Dia tidak ikut campur. Jadi yang bermasalah, jadi takwil itu boleh atau tidaknya yang menyebabkan ulama berbeda pendapat itu satu huruf, waw. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhun. Waw itu waw apa? Apakah waw ataf atau waw istinaf? Apa itu istinaf? Waw yang dengannya kita mulai pembicaraan baru. Kalau yang dimaksud itu adalah waw ataf, yaitu waw yang nyambung kepada isim sebelumnya, maksudnya dengan kata sebelumnya, berarti selain Allah atau Allah juga memberitahu kepada ulama-ulama rasikh dengan ilmu yang mereka dapatkan. Artinya takwil itu tidak hanya Allah yang tahu, tapi ulama rasikh juga tahu. Ulama rasikh ini ulama rabbani yang sudah tertancap di dalam dadanya ilmu. Tapi kalau waw itu adalah waw istinaf, istilahnya ya waw istinafiyah, yaitu waw yang memulai pembicaraan baru. Berarti setelah lafzul jalalah Allah tadi titik lagi tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, titik. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang beriman, yang berilmu kuat, mereka mengatakan jadi mereka tidak ada hubungan dengan takwil. Paham ya? Jadi huruf waw itu yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Bolehkah mentakwil atau tidak? Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, innallaha kataba. Jadi kita anggap saja makna kataba ini betul-betul menulis. Jadi makna kataba dalam hadis ini bisa jadi di antara dua. Yang pertama adalah al-kitabah al-qadariyah, yaitu Allah menulis takdir. Bukankah kita juga punya takdir? Bukankah di dalam hadis nomor berapa itu? Sudah atau belum ya? Belum kayaknya. Ihfazillah yahfazka, belum ya? Belum. Nanti di dalam hadis itu ada itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Muncul lagi pena, tinta, ya? Muncul tuh. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, segala yang terkait dengan Allah SWT jangan dibandingkan, jangan dibayangkan sama dengan kita. Ingat, landasan memahami sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang mirip dengan Allah, apalagi sama. Jadi yang pertama adalah al-kitabah al-qadariyah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam setiap takdir pasti ada ihsan. Itu maksud pertama. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Jadi kalau kita maksudkan dengan makna yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir, dan di dalam takdir itu pasti ada ihsan. Apapun takdir yang kita dapatkan, pasti di dalamnya ada ihsan. Nah, itu maksud pertama dari hadis ini, dari potongan pertamanya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa ujung ayatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi makna pertama dari hadis ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ihsan, kebaikan, kelemah lembutan, rahmat, hikmah yang baik dalam setiap takdir. Atau makna kedua adalah al-kitabah asy-syar'iyyah. Kalau yang tadi al-kitabah al-qadariyah, penulisan takdir. Makna yang kedua adalah al-kitabah asy-syar'iyyah. Apa itu? Penulisan kewajiban. Jadi makna kataba di sini bisa diartikan dengan Allah mewajibkan. Bukankah di dalam surat puasa kita baca
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di dalam banyak buku tafsir yang dimaksud dengan kutiba adalah furidha, yaitu diwajibkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan. Kalau yang diwajibkan maknanya berarti itu adalah al-kitabah asy-syar'iyyah, yaitu penulisan yang maksudnya hukum. Allah mewajibkan ini, perintah Allah. Kalau itu maksudnya berarti hadis ini adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Ada dua makna ya. Jadi katabah itu bisa jadi maknanya Allah menulis takdir kita, atau katabah itu bisa jadi maknanya Allah mewajibkan kepada kita. Kalau seandainya kita ambil makna takdir, yaitu Allah menakdirkan, maka potongan pertama hadis ini maksudnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan dalam setiap takdir. Berbahagialah kita dalam setiap takdir Allah tulis ihsan. Di situ pasti ada kebaikan, di situ pasti ada kemaslahatan, di situ pasti ada kebahagiaan, di situ pasti ada hikmah, di situ pasti ada hadiah yang luar biasa. Karena innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menuliskan ihsan, menakdirkan ihsan, menetapkan ihsan dalam setiap takdir. Itu al-kitabah al-qadariyah. Kalau kita ambil maksud dari katabah di sini adalah al-kitabah asy-syar'iyyah atau penulisan hukum, maka maksudnya adalah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan ala kulli syai', dalam setiap pekerjaan. Dan teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting bagi kita harus tahu nih, kita sebagai talabatul ilmi, ini semua yang hadir di sini penuntut ilmu, dan tidak sekedar penuntut ilmu, mayoritas ini adalah hamalatul Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran. Jangan hanya sekedar menjadi hafizul Quran atau qari'ul Quran, jangan khawatir kita. Orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke api neraka siapa? Salah satunya adalah qari'ul Quran. Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ya, itu Abu Hurairah itu sampai pingsan. Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud itu sampai pingsan untuk meriwayatkan hadis itu kepada tabi'in. 3 kali beliau pingsan. Ternyata api neraka itu dihidupkan, dinyalakan, dikobarkan dengan memasukkan bahan bakar pertamanya. Apa bahan bakar api neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Siapa yang pertama kali dijadikan bahan bakar? Ada 3 golongan nih. Yang suka berinfak, baca Quran dan berjihad di jalan Allah SWT. Menurut dia berjihad di jalan Allah, padahal niatnya salah semua. Maka kalau sekadar menjadi pembaca Quran ya kita takut betul, tapi berniatlah kita menjadi hamilul Quran, hamalatul Quran. Orang-orang yang menghidupkan Al-Quran, orang-orang yang selalu ada unsur Quran dalam setiap sikapnya, ada unsur Quran dalam setiap perkataannya, ada unsur Quran dalam setiap keputusan yang dia ambil. Itu baru hamalatul Quran. Ada orang yang pas di sini dia hafal Quran, pas di sana riba jalan juga, padahal dia hafal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Pas ngomong sama orang tua, ngomongnya luar biasa tak sopan. Bukankah Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna? Bukankah dalam surah Al-Isra itu kita diwajibkan untuk berbuat baik pada orang tua, dan di surat Luqman juga begitu, dan seterusnya. Ya, kita ini bukan sekedar talabatul ilmi biasa, tapi kita hamalatul Quran. Kita orang-orang yang menghidupkan Al-Quran dan hidup dengan Al-Quran. Itu hamalatul Quran. Maka kita harus tahu ihsan apa yang harus kita lakukan, dan kepada siapa kita harus ihsan. Bukankah dalam segala hal kita harus ihsan, dan bukankah kepada semua orang kita harus ihsan, tapi harus ada levelnya. Ihsan kepada Allah berarti kita sempurnakan semua ibadah kita. Dan mulai dari menyempurnakan ibadah wajib, kita sudah sering katakan jangan ngomong ibadah sunnah kalau ibadah wajibnya belum selesai. Tak usah ngomong tahajud kalau subuhnya masih dekat dengan duha. Tak usah ngomong infak kalau zakatnya saja, dan seterusnya. Kalau sudah oke yang wajib, baru yang sunnah. Tidak mungkin Allah mewajibkan ibadah kecuali di situ ada maslahat besar untuk kita.
Dan kalau mau tambahan keutamaan di sisi Allah, kerjakan yang sunnah. Tidak ada ceritanya ibadah wajib lebih sedikit pahalanya daripada ibadah sunnah. Tak pernah. Makanya sering kita katakan, Rasulullah bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita ditawarkan, ini ada dunia dan seisinya, bayangkan ya, dunia dan seisinya. Jangan dunia dan seisinya, Alphard saja di depan kita itu udah, ini dunianya. Atau sekarang mungkin Tesla, ya, mobil listrik itu, atau mungkin rumah kita ini jadi, masya Allah nih. Rumah Ustaz Afdal ya. Insya Allah ya. Subhanallah. Apalagi dunia dan seisinya, teman-teman. Dunia dan seisinya. Masuklah New York, masuklah masuk. Lalu dihadapkan kepada kita dunia dan seisinya. Kemudian dihadapkan kepada kita 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Dan ternyata lebih berat, lebih berharga sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholat sunatnya saja, kalau sholat sunatnya saja begitu pahalanya, apalagi sholat subuhnya. Maka teman-teman, salah satu cara atau cara awal untuk berbuat ihsan kepada Allah adalah yang anta'budallaha ka'annaka tarah, itu maksimalkan ibadah wajib kita. Dan setelah itu masuk ibadah sunnah. Teman-teman harus tahu juga ibadah sunnah ini mana yang utama ini. Makanya para ulama mengatakan lebih baik menuntut ilmu daripada sholat sunat. Ibadah sunnah yang memberikan efek kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang hanya untuk diri kita sendiri. Kami sarankan baca buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, Fiqhul Awlawiyat, fikih prioritas. Baca itu. Penting. Kita ini penuntut ilmu, kita tidak orang biasa. Kalau orang biasa ya biasa, amalnya biasa-biasa saja. Apa gunanya kita menahan kantuk baca Quran, ini menahan kantuk mengikuti kajian? Apa gunanya kalau di sisi Allah kita sama saja dengan orang yang hanya sekali seminggu ke masjid sholat Jumat, selebihnya sholat di rumah, yang hanya baca Quran ketika Ramadan saja? Ternyata sama aja kita di sisi Allah dengan dia. Lalu apa gunanya semua ini? Bukankah kita menahan kantuk ini agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Bukankah kita kan di sini berbayar, kita keluarkan uang agar kita mulia di sisi Allah dengan Quran. Kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan teman-teman di kampung kita tinggalkan keasikan main handphone. Rata-rata orang sebelum tidur main handphone, kita enggak. Kita serahkan jam 6 dah sama musyrif-musyrifah, ustaz-ustazahnya. Untuk apa itu semua? Agar kita mendapatkan posisi yang tidak biasa di sisi Allah dengan ihsan kita. Teman-teman harus tahu bagaimana cara berbuat ihsan kepada Allah, lalu kepada orang tua. Ini yang paling penting juga. Apalagi teman-teman tinggal jauh dari orang tua, bukan berarti lepas kewajiban ihsan kita kepada beliau berdua. Ini kewajiban kepada orang tua dikatakan Allah dalam surat Al-Isra itu ihsana. Berbuat baik berarti umum. Apapun kebaikan yang kita punya, kalau bisa yang pertama kali dapat orang tua kita. Kita punya kebaikan ilmu, orang tua kita dapat pertama. Kita punya kebaikan harta, orang tua kita dapat pertama. Kita macam-macam, orang tua kita dapat pertama. Salah satu contoh seperti itu. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada teman-teman, teman seasrama, apalagi kita di asrama. Di asrama ini sangat berkemungkinan terjadi konflik. Bisa jadi konflik dingin, bisa jadi konflik panas. Dan yang paling sering itu biasanya konflik dingin. Tidak bisa dia utarakan. Saya junior di sini, tapi sebenarnya hati saya, saya baru datang. Dan itu pasti terjadi. Anda yakin? Sebab kita manusia, tidak ada yang malaikat di sini yang santai hidupnya, tidak pernah ada masalah. Tidak ada. Dengan berbuat ihsan itulah kita bisa menjalin ukhuwah. Saya pernah mendengar cerita, mungkin ada mahasiswa UNP di sini ya. Dan di UNP itu ada wisma di belakang Al-Fitrah itu. Setelah kau tahu ya toko buku Al-Fitrah itu ada gang kecil, gang apa? Nama-nama burung udah salah di situ nama jalannya itu. Alaman dah apalah nama wisma itu. Lupa masuk dalam, pernah ngisi di situ akhwat semua. Trauma juga ada di akhwat semua. Pintu dibuka sih, cuma akhwat aja semua. Dia mereka cerita. Mereka punya senior, masya Allah, paling senior di wisma itu sudah kerja, sudah pulang.
Orang Bengkulu juga kalau tidak salah, anak tidak tahu tuh. Seniornya ini itu setiap junior-junior yang pergi kuliah ini segala macam, itu setiap pagi karena seniornya ini sudah bimbingan waktu itu ya, sudah tidak kuliah lagi. Itu baju-baju kotor teman-teman itu dicucikannya semuanya. Cucikannya semuanya. Sendal-sendal dirapikannya setiap hari selagi dia bisa. Dan itu ketahuannya saat ada salah satu anggota Wisma yang sakit yang tidak pergi kuliah. Sebelumnya mereka bertanya-tanya, siapa yang mencuci baju kita ini? Tiba-tiba dari jemuran aja, wangi, bersih. Ternyata ada yang sakit waktu itu, senior ini tidak tahu. Nampaklah ternyata beliau yang datang ke kamar mengambil, ya tentu yang wajar untuk dicucikan orang lain ya, dicucinya, dibersihkannya, diwangikannya, dijemurnya. Ketahuan, oh itu ketahuan. Dan Masya Allah beliau sampai hari, padahal senior gitu. Kalau kita kan dah, boleh tu, bukan kita di sini ya, sebagian orang itu. Mari lu, dia tahu siapa, baru tagak kau ada musiko. Nah semua kadang mau sekolah kau. Padahal gara-gara tinggal kelas banyak pula ceritanya. Oh kalau ini enggak, Masya Allah. Itu salah satu ihsan yang beliau terapkan kepada sesama. Enggak perlu mesti teman-teman seperti itu. Nanti semuanya sering mencucikan baju. Kalau mau dipergilirkan ya silahkan aja gitu ya. Tapi ini luar biasa, itu caranya. Beliau menemukan cara untuk itu. Dan beliau tahu seluruh anggota Wisma tidak terganggu dengan itu. Tidak ada yang terganggu. Cuma mereka segan-segan aja. Akhirnya adik-adik ini berinisiatif setiap pulang nanti buat gorengan lagi untuk beliau ini. Kalau beliau puasa sahurnya dijamin, berbukanya dijamin. Masya Allah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Pastilah perbuatan baik itu jazanya juga kebaikan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, temukan cara untuk berbuat baik. Apalagi kita penuntut ilmu. Dan terakhir ini Rasulullah contohkan di sini. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qatla wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wa dzibha. Rasulullah contohkan di sini dengan membunuh dan menyembelih. Ada yang tahu enggak kenapa kira-kira diambil contoh membunuh dan menyembelih? Kenapa bab ini? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hal pertama yang nanti ditanya ketika hari kiamat salat. Pas saja rasanya kalau Rasulullah mengatakan hendaklah kalian mengihsankan salatnya. Tapi Rasulullah di sini contohkan fa idza qataltum, kalau kalian membunuh orang dengan haknya, dengan hak, fa ahsinul qitla, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dzabhtum, dan kalau kalian menyembelih hewan fa ahsinu dzibha. Bahkan kata Rasulullah SAW, wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kalian tajamkan apanya itu, parangnya atau apanya, wal yurih dzabihata, dan hendaklah dia menyenangkan proses pembantaian. Nah, kenapa pembantaian dan pembunuhan? Apa kira-kira nalar kita? Kenapa? Karena biasanya ihsan itu hilang di sini. Ada yang emosi, ada yang penting dia mati cepat, ada yang penting dia mati terserah apa, terserah. Bahkan kita lihat itu orang-orang Hindu itu kalau bukan orang Hindu, orang mana itu kalau mau membantai sapi itu, dia ikat sapinya lalu sapi itu berlari secara berkeliling, orang secara bersama-sama memukulnya dengan parang itu. Ada videonya itu. Lalu yang agama teroris itu agama kita, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing, tidak pula kasih makan. Bayangkan masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Itu teroris dari mana agama kita ini? Subhanallah. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, kadang hilang rasa ihsan ini saat membunuh atau menyembelih. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian membunuh orang mungkin diqisas, ya, maka segerakan. Dan yang paling segera kematian itu adalah dengan dipancung. Itu memang hilang langsung. Dan lepas kepala dari badan, apa lagi? Tidak ada kasusnya udah lepas kepala terus tangan cari-cari, tidak ada. Itu di film aja itu. Kalau hukum gantung, tidak tahu lah, saya belum pernah juga merasakan itu. Cuma na'udzubillah,
Tapi kayaknya masih ini ya, tangan orang tuh masih, kaki orang tuh masih, mungkin masih terasa sakit sekali. Apalagi tembak, kalau salah tembak, gimana? Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi kata Rasulullah, kalau membunuh segerakan matinya, jangan disiksa. Kalau tujuannya memang pembunuhan, cepat dibunuh dia. Kalau tujuannya siksa, jangan sampai dia mati. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan sempurna. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, binatang itu ada dua ini ya, dua apa namanya? Dua urat itu, ada urat makanan ya. Pembuluh ya, atau apa istilahnya itu ya. Ada urat makanan, ada urat udara. Nah, itu harus lepas dua-duanya, baru sempurna matinya. Dan kalau bisa memang tajam betul. Makanya Masya Allah, orang-orang tua kita dulu itu punya pisau khusus Idul Adha. Jadi Idul Adha itu selain beli baju baru, beli parang baru. Iya, Masya Allah, itu kadang dipesan ke Jawa. Kalau di Sumbari kalau tidak salah Payakumbuh termasuk penghasil ini terbaik nih, parang. Ya, kalau ke Jawa itu, macam-macam. Ini ada stainless steel, ada yang dari Jermannya, ada. Tidak apa-apa beli mahal untuk menerapkan ihsan fi kulli syai'. Supaya memang sekali orang-orang Arab tuh teman-teman memang sekali aja. Kalau membunuh unta itu, kalau dalam surat Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cara membunuh unta itu dinahar. Bagaimana cara menaharnya? Jadi pangkal leher unta itu ditusuk lalu diginikan. Disembelih. Tidak bisa direbahkan. Kita yang rebah jadinya kalau unta itu. Jadi unta itu sedang berdiri, diamankan saja, tinggal tusuk langsung mati. Kalau menyembelih kambing itu sekali aja. Tidak ada yang asah dulu lah. Dan jangan asah di depan. Ya, asah apa namanya itu? Bahasa Indonesianya asah ya. Jangan asah di depan binatangnya. Nampak dia enggak? Jangan. Kalau kata Abdul Somad, jangan bunuh dia 2 kali. Itu dah mati mental. Kalau dia berpikir, mana tempat bunuh diri ini ya, saya mati sendiri aja, mungkin itu pikirannya. Bahkan juga jangan bunuh sembelihan di depan. Jadi kalau bisa memang, kalau di sini Idul Adha ya, atau pengusaha kambing akikah, nah kalau di sini posisi penyembelihannya, hadapkan mereka ke sana. Yang lain-lainnya, yang memang mereka akan dibunuh juga, tapi hadapkan ke sana. Coba bayangkan sampai ke sana Islam berpikir. Sampai ke sana Islam mensyariatkan. Maka teman-teman dimuliakan Allah, ini agama yang sempurna, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang rahmat untuk semua segmen kehidupan, semua makhluk, semua alam. Kita tidak boleh sembarangan membuang air panas supaya jin tidak kena. Itu rahmat untuk jin. Kita tidak boleh sembarangan membunuh binatang, rahmat untuk binatang. Tak boleh sembarangan. Ada syariat yang melarang untuk menebang pohon dan segala macam. Apalagi ketika perang, itu syariat. Siapa yang tidak merasakan hebatnya syariat Islam ini? Tidak ada, semua merasakan. Maka alhamdulillah ala ni'matil Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita, dan semoga Allah tidak cabut nyawa kita kecuali kita dalam keadaan Islam. Ini sudah pas 1 jam. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Ya. Jadi terselip kata Ustaz menyatakan ada ghirah. Jadi teringat saya pernah baca buku ghirah karya William Kaga. Di dalam buku tersebut kan tentang kecemburuan Ustaz. Ada diceritakan bahwa seorang kakak membunuh pelaku yang memperkosa adiknya Ustaz. Itu ghirah disebut. Jadi apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam? Oke. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau hukuman, kita sudah katakan dari awal dalam beberapa hadis sebelumnya bahwa yang menetapkan si fulan ini dibunuh, hukumannya dibunuh dan akan dieksekusi oleh siapa, itu adalah hakim, pemerintah. Maka Allah a'lam. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya dan apa maksud Buya Hamka menyampaikan kisah itu, dan saya baru tahu ternyata ada buku ghirah karya Buya Hamka. Masya Allah, terima kasih informasinya.
Itu bukunya hadis-hadis dari isinya ya atau apa? Berapa umur itu? Seumur dengan Buya Nasir enggak? Masya Allah, sudah lama bukunya ya. Enggak ada online ya? Enggak ada ya? Ghirah ya, coba anda cari nanti. Jadi wallahu alam, untuk sampai saat ini anda mengatakan itu tidak benar. Ya, mohon maaf. Apakah hukum orang yang mohon maaf ya, apakah kalau ada pemerkosaan itu hukumnya dia dibunuh? Tidak pasti juga. Yang menentukan hukumannya waliul amr, pemerintah. Tidak bisa kita langsung membunuh. Bahkan kalau naudzubillah, bahkan kalau si fulan membunuh si fulan, jelas dia membunuh, apakah dia dibunuh? Belum tentu. Kita serahkan kepada hakim. Maka ghirah tadi itu, ya, ghirah atau rasa cemburu tadi itu boleh saja ada di saat-saat yang tepat. Bahkan termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, suami yang tidak ada ghirah kepada istrinya, tidak pernah cemburu sama istrinya. Ini mohon maaf, istri kerja di kantor, pergi sama bos berdua aja 2 hari perjalanan dinas, profesional Ustaz, tidak apa-apa. Kalau saya bilang tidak usah kerja, di rumah aja. Cemburu situ. Itu termasuk laki-laki yang tidak akan dilihat Allah nanti. Cuma apakah langsung dibunuh, apakah langsung kita, Allah a'lam, menurut saya tidak. Ya, jadi ada mekanisme dan Islam tidak sebrutal itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang boleh menetapkan dia dibunuh dan akan dieksekusi oleh siapa, itu adalah mahkamah yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Silakan. Apa sebenarnya Ustaz, ini pertanyaan di luar pertimbangan ini Ustaz. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan dari akhwat Ustaz, bundahan lah. Beliau lahir dari hubungan zina Ustaz. Na'udzubillah. Maksudullah. Dan ayah dan ibu kandung ini menikah setelah itu. Nah, setelah dewasa itu tentu akan dihadapkan dengan situasi saat akan bertemu dengan calon keluarga pasangannya. Masya Allah. Nah itu ada kebimbangan Ustaz, karena diketahui atau dianggap husnuzon gitu Ustaz, sudah bertobat kedua orang tuanya ini. Dan tentu ditanya siapa walinya nanti. Dan ada keraguan apakah membuka atau berterus terang. Itu bagaimana sikap dari si akhwat ini sebaiknya Ustaz? Karena ya saat ada juga yang berpendapat kalau sudah bertobat kenapa dibuka? Oke. Baik. Na'udzubillah dari zina, dan ini memang ujian. Banyak anak zina itu perempuan. Banyak anak zina itu perempuan. Itu zalim sekali itu yang berzina itu. Ini nanti pas nikah itulah susah jadinya. Susah dengan keluarga calon suaminya, susah saat akad nikahnya, orang tahu dia anaknya. Makanya teman-teman, kita juga termasuk yang membingungkan di dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Ada belajar KHI, ada belajar anak UIN, belajar pasti gitu. Yang syariah ya, KHI. Itu dikatakan anak yang sah, lebih kurang seperti itu. Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Itu kan rusak. Rusak. Anak yang sah sama dia berzina, hamil, nikah, lalu lahir dalam pernikahan yang sah. Itu anak yang sah. Kan rusak. Harusnya adalah anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah, baru betul-betul. Iya kan? Oke. Itu satu sisi ya. Artinya boleh teman-teman pelajari juga lah. Itu walaupun tidak menjadi hukum positif di Indonesia, tidak menjadi undang-undang, tapi dia menjadi rujukan para hakim. Baik. Yang pasti anak zina tidak mendapatkan nasab secara syar'i. Tidak dapat nasab. Tidak dapat nasab. Walaupun ada fatwa seperti Ibnu Taimiyah mengatakan dinasabkan ke ibunya atau seterusnya, cuma tidak ada nasab untuk anak zina. Walaupun sudah menikah ayah dan ibunya, tetap dia tidak punya nasab. Walinya adalah wali hakim. Makanya kata Rasulullah wal hakim waliyun liman wala waliyal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hakim atau pemerintah atau dalam saat ini mungkin KUA menjadi wali bagi siapa yang tidak punya wali, termasuk anak zina, pasti tidak punya wali. Pertanyaan tadi apakah perlu dibuka atau tidak? Jangan dibuka. Ketika Allah sudah menutupnya, kenapa kita harus buka dosa tersebut? Kenapa harus dibuka? Itu akan berefek banyak dan semuanya mudarat. Dan itu termasuk dosa besar, muhajir. Beda ya, bukan muhajir, afwan, mujahir. Kalau muhajir itu orang yang hijrah. Tapi kalau mujahir, orang yang mengungkap-ungkap dosanya. Mujahir,
dia bermujaharah dengan dosanya. Oh, saya begini. Allah udah tutup tuh. Enggak perlu dikasih tahu. Paling nanti gimana solusinya? Itu pandai-pandai lagi tuh. Suruh ayahnya pergi umroh. Dan ditetapkan hari nikahnya, suruh ayah pergi umroh. Bilang aja ketinggalan pesawat di Jeddah. Biar dinikahkan sama wali hakim. Kok dinikahkan? Iya, undangannya disebar, tenda ada ini. Udahlah, wali hakim aja lah. Oh iya, wali hakimnya lah menikahkan anak saya ya. Ya, tapi wali hakimnya perlu tahu. Tapi tetangga-tetangga tidak perlu tahu. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang dia umpamanya anak angkat. Saya ibu kandung kami ini termasuk seorang ibu yang banyak menyelesaikan masalah keluarga. Alhamdulillah. Ada anak angkat, jadi seorang bidan dulu, sama-sama dulu. Lalu lahir di tempat beliau, perawat atau bidan, lahir di tempat beliau, datang ke tempat beliau seorang perempuan melahirkan anak dan tidak diketahui. Anak ini bilang, ibu ini bilang, tolonglah rawat anak ini, saya tidak punya uang untuk merawat anak saya ini. Akhirnya dirawatlah anak perempuan. Pas pula ibu ini, yang bidan ini tidak punya anak perempuan, anaknya laki-laki semuanya. Mau dari kecil tuh, bayangkan dari lahir, dirawatnya ini sampai sudah tamat S1 mau menikah. Ini bukan anak zina nih, tapi momentum ngasih tahu ke anaknya. Itu. Saya waktu itu diajak, cuma saya tidak mau pergi, saya tidak tahan kondisi itu. Gimana nanti anaknya yang sudah 24 tahun dirawat, 25 tahun sama dia dianggapnya nih ayahnya nih ibunya, ternyata kamu bukan anak kandung kami. Itu gimana? Saya tidak ikut ibu, sekarang tidak ikut ibu aja. Dan ternyata alhamdulillah anaknya dijaga oleh Allah. Dia memang menangis, tapi dia tetap dia tetap minta izin untuk dianggap anak atau apa. Tapi tetap dia rela dinikahkan oleh orang lain. Tipsnya adalah nikahnya pagi-pagi sebelum orang banyak datang. Itu tips. Ya, itu tips. Kadang ada, saya punya keluarga kerabat yang kalau dia dah tahu tuh, sejagat raya ini tahu. Maka sebelum dia datang akan nikah lah. Itu sebab nanti dia akan ngomong, kok ndak apanya menikahkan? Jadi jam berapa? Jam 7 atau setengah 8 dah selesai akad. Macam-macamnya alasan wali. Saya ada menikahkan 4 orang dan tidak salah. Ya, jadi tidak perlu dibuka itu, dan untuk proses akadnya distrategikan saja. Tergantung situasi dan kondisi di sana. Tidak tahu dia siapa dan tinggal di mana, jadi tidak bisa mengusulkan strategi, tapi pilih saja strategi terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesai. Bagaimana kalau membunuh semut, Ustaz? Sengaja dan tidak sengaja. Apa salah semut? Kecil. Diam, dia tidak pernah ribut. Pernah dengar semut ribut? Apa salah? Kecuali dia mengganggu kita. Boleh kita bunuh, memang mengganggu gitu. Dan semut ini kan ada level-levelnya juga nih. Sampai dari yang imut-imut sampai yang amit-amit ada semutnya. Apalagi semut karanggo tuh, a'udzubillah minhu, itu ngeri itu. Ya. Kalau dia mengganggu ya silahkan. Kalau tidak bisa diusir aja, atau dia datang banyak mengganggu anak, takut masuk telinga semacam, bolehlah diusir. Atau kalau tidak bisa ya boleh aja kita bunuh kalau dia mengganggu. Kalau tidak ya dia juga makhluk Allah, layak hidup. Kalau dia tidak mengganggu di rumah kita, sampai tidak mengganggu ya, dan kita pun tidak terganggu, biasa saja. Dia numpang di rumah kita, ini makhluk Allah, mau numpang tinggal, biar aja lah. Tapi kalau dia mengganggu, tidak bisa, saya anak kecil atau saya begini, saya ini punya bisnis kue, nanti full kue semua, tidak ada. Dengan cara lah, ya. Jadi boleh dibunuh, kalau boleh diusir, boleh dibunuh kalau dan tidak boleh dibakar. Membunuh semut tidak boleh dibakar. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak boleh kita membunuh makhluk Allah dengan api, karena itu azab yang Allah punya. Ya. Kan Allah yang punya azab dengan api itu. Jangan tiru-tiru itu. Tak boleh. Tapi kalau dah mati sudah dikuliti, sudah dikasih bumbu, boleh tu. Itu enak juga tu. Kapan belanjong ni Ustaz Afdal? Ini belanjong tak jadi sehali ya. Dah cerita ayam bakar pula tadi. Baik. Mungkin itu ya, jadi boleh saja. Apalagi kalau tidak sengaja itu juga. Tapi kalau semua itu tidak ada salah, kita jalan sendiri umpamanya di jalan ini nampak semua kita pijak, mati. Dia bilang, teman kamu kemarin ni mengganggu saya. Tak,
mereka beda kelurahan. Kita tinggal di sini, kita bunuh semut yang di sana atau di masjid. Nggak ada salahnya semut itu dibunuh. Jadi pokoknya kalau mengganggu silahkan, tapi kalau tidak jangan. Lebih baik jangan. Itu makhluk Allah yang juga mau hidup dan dia mau numpang hidup juga sebagaimana kita juga numpang hidup di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 3 menit menjelang jam 10. Banyak hal yang kita ceritakan, pasti banyak salah dan khilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah. Dan kepada kita semua kami mohon maaf. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk hadis nomor 18, lalu 19, lalu 20. InsyaAllah setelah hadis 20, ini nanti kita bicarakan ya, siapa menyetor dengan siapa. Atau kalau sudah ada pasang-pasangannya silahkan. Nanti yang paling apa ya? Di sini banyak pula yang paling hebat nanti. Banyak pula keluar hadiah. Nggak apalah, pokoknya nanti InsyaAllah kita berharap semua dapat hadiah nanti. Ya, menghafal 20 hadis itu. Nanti kita pasang-pasangkan setelah hadis nomor 20. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.